Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Ayuwandira dari Program Studi Teknik Informatika Unira Malang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Keamanan Jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan mengenai implementasi site-to-site VPN dengan IPsec menggunakan Cisco Packet Tracer. Sedangkan rekan kelompok saya yang lain yaitu Milda Nurul Fadilah akan membahas mengenai keamanan data pada media penyimpanan atau FDE dan perangkat dilepas. Dan Lailatul Zahro akan membahas tentang simulasi kebijakan BYOD dan keamanan mobile pada sesi materi mereka. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan topologi dan konfigurasi skripnya. Ada interface dan routing. Bagian ini untuk setting IP interface lokal ke arah klien, IP interface publik ke arah internet, dan IP router untuk jalur routing statik dasarnya. Kemudian ada crypto ISA-KMP atau polisi. Nah, di sini kita atur keamanan jaringannya pakai algoritma AES untuk enkripsi, SHA untuk data integrity, metode autentikasi pre-shared key dengan password jaringan SAM6, dan diarahkan ke IP router sekarang. IP router seberang. Kemudian transform, set, dan ACL. Di sini kita pakai ESP dan AS, juga HMAC buat ngebungkus paket datanya. Nah, sedangkan access list ini digunakan untuk nentuin trafik LAN mana yang wajib masuk ke jalur aman VPN. Kemudian crypto map-nya, ini semua aturan tadi disatukan di dalam sini, lalu ditempel atau diaktifkan langsung di pintu keluar router, yaitu interface Gigabit Ethernet 0/0. Oke, kita coba untuk melalui surat terlebih dahulu. Oke, pilot kita coba lagi. Nah, sudah sukses. Nah, sekarang kita coba ping. Nah, sudah terhubung ke PC Ubuntu klien keduanya. Nah, setelah ping berhasil, kita beralih ke CLI router kiri dan menjalankan perintah show IPsec. Nah, bisa dilihat pada baris PKTS Encaps dan PKTS Encrypt, angkanya sudah terhitung. Oke, ini adalah bukti konkret bahwa paket data ping tadi tidak dikirim polosan, melainkan sudah berhasil dibungkus dan dienkripsi secara aman melalui terowongan VPN IPsec. Oke, selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, saya Milda Nurul Fadilah, ingin melanjutkan tugas praktikum dari Mbak Ayu sebelumnya, di mana pada praktek kali ini saya akan membahas keamanan data pada media penyimpanan menggunakan metode enkripsi. Jadi tujuan dari praktikum ini adalah memahami perbedaan antara full disk encryption atau FDA dan enkripsi tingkat volume, serta juga untuk memahami bagaimana data dapat tetap aman ketika media penyimpanannya dilepas dari perangkat. FDA merupakan metode enkripsi yang melindungi seluruh media penyimpanan, sedangkan enkripsi tingkat volume hanya menenkripsi
bagian tertentu saja, misalkan partisi atau container file. Nah, pada praktikum ini saya menggunakan Ubuntu dan Crypt Setup dengan Lux untuk membuat kontainer terenkripsi. Jadi Lux akan mengubah data menjadi bentuk terenkripsi sehingga file tidak dapat dibaca secara langsung tanpa autentikasi atau password yang benar. Untuk langkah pertama, di sini saya menginstal Crypt Setup-nya, yaitu tools yang digunakan pada Linux untuk membantu dan mengelola media penyimpanan terenkripsi. Ada sudo apt update. Kita masukkan passwordnya Wandira 123. Kita tunggu sebentar. Lalu setelah diupdate, saya akan menginstal Crypt Setup-nya. Setelah langkah pertama selesai, yaitu menginstal Crypt Setup-nya, lanjut ke langkah kedua, yaitu saya akan membuat file kontainer berukuran 100 MB. File ini akan digunakan sebagai media penyimpanan virtual. Di sini langsung saja saya kopikan. Nah, setelah itu lanjut ke langkah ketiga, yaitu saya akan mengenkripsi menggunakan Lux. Sistem akan meminta konfirmasi dan password yang nantinya digunakan untuk membuat kontainernya. Nah, ini saya akan menenkripsi menggunakan Lux. Kita ketikkan yes. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah keempat, yaitu membuka kontainer menggunakan password yang telah dibuat. Nah, setelah itu langkah kelima, yaitu saya akan membuat file sistem agar kontainer dapat digunakan untuk menyimpan data dengan cara setelah itu kita lanjut ke langkah ke-6, yaitu membuat folder mount dan menghubungkan kontainer ke sistem agar dapat diakses seperti folder biasa. Setelah itu di sini setelah membuat folder mount dan menghubungkan kontainer, lanjut ke langkah ke-7, saya akan melakukan pengujian dengan menyimpan file ke dalam kontainer terenkripsi. Jadi setelah membuat kontainer terenkripsi, saya akan mencoba mengujinya dengan cara menyimpan file ke dalam kontainer terenkripsinya. Nah, di sini sudah ada data.txt. Berarti filenya sudah berhasil tersimpan. File data.txt itu sudah tersimpan. Lanjut ke langkah. Nah, dalam data.txt ada data rahasia praktikum. Berarti datanya sudah masuk. Setelah datanya sudah ada, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menguji selesai. Pengujian itu sudah selesai. Lalu saya menutup kontainernya sehingga data kembali terlindungi. Setelah pengujian selesai,
Nah, setelah itu datanya sudah kontainernya sudah tertutup sehingga data kembali terlindungi. Dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa data yang tersimpan dalam kontainer terenkripsi tidak dapat diakses tanpa password yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa enkripsi dapat meningkatkan keamanan media penyimpanan ketika perangkat dilepas atau digunakan pada perangkat lain. Terima kasih. Lanjut untuk soal ketiga. Kami serahkan kepada teman saya, Walid Zahro. Silakan. Halo guys, aku akan melanjutkan penjelasan untuk materi yang ketiga dari Kakak Milda. Di sini saya akan melakukan simulasi kebijakan BYOD dan keamanan perangkat menggunakan Sandbox C. Pertama kita akan buka aplikasinya dulu. Ini aku sudah install ya guys. Jadi kita tinggal buka aplikasinya. Di sini di default ini kita akan klik kanan. Kita akan buka run. Nah, di run ini ada pilihan run program, run from start menu, dan ada yang di bawah sendiri start application. Di start application ini kita klik default web browser ya. Kita tunggu dulu. Dia lagi nge-run. Nah, setelah seperti ini, ini di sini ada terlihat garis kuning di tepi jendela browser. Nah, garis kuning ini menandakan bahwa aplikasi sedang berjalan di dalam sandbox atau lingkungan terisolasi. Nah, konsep ini mirip dengan work profile pada kebijakan BYOD, yaitu memisahkan lingkungan kerja dari lingkungan pribadi agar data lebih aman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata apapun semuanya. Undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.